kita ini. Kemudian sudah hadir juga bersama kita Prof. Sahrin Harahap. Kemudian ada Bu Ahiriyah dan kawan-kawan, adik-adik mahasiswa yang mungkin ambil kesempatan. Kami mengucapkan syukur alhamdulillah pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka diskusi mingguan di tempat kita ini, di mana tema kali ini adalah tema yang menarik sekali ya. Kita mendatangkan Shahrul Khan ya dari India. Ya. Jadi untuk lebih menghemat waktu kami undang ada Profesor Dr. Sorimonang dan Profesor Dr. Harun Ar-Rasyid serta Ketua Muslim India Sumatera Utara. Kami persilakan Pak untuk hadir di depan. Langsung kalau minumnya tinggal pesan, kopinya pahit. Oke. Silakan Prof. Ya Pak. Oke. Ya. Oke. Kami sampaikan kepada para narasumber kita bahwa tempatnya memang di teras gini, Pak, supaya lebih lebih familiar bahwa diskusi itu bisa dikerjakan di mana saja, dan yang paling penting itu adalah bahwa kita ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan, berbagi informasi, ya mungkin menjadi bahan masukan kepada kita semuanya, karena di dalam kesempatan ini kita membicarakan tentang Muslim Mazhab Bollywood gitu ya istilahnya ya. Kami bisa memperkenalkan sedikit Pak Dr. Harun Ar-Rasyid yang di sebelah kiri saya. Yang pertama, beliau adalah dulu S2 dan S3-nya di S1-nya, sejak S1 sampai S3 di India. Jadi Acha gitu ya. Apalah ya. Kalau lagu lama di tempat saya namanya Cil Cil Miri Sati. Nah, dulu kalau adik-adik yang sekarang mungkin nggak kenal lagu itu. Tapi Shahrul Khan kan masih kenal ya. Nah, jadi beliau sangat akrab dengan Shahrul Khan dan tidak sempat jumpa dengan Hema Malini. Nah, ya. Hema Malini itu katanya juga artisnya Bollywood ya gitu ya. Di sebelah kirinya lagi yang di tengah adalah calon profesor juga Dr. Sorimonang ya. Beliau juga lama di sana dan bahkan masuk ke daerah model pesantren kalau kita di sini namanya Aligarh ya, Aligarh. Saya juga kemarin tahun berapa itu Pak ya? 2014 dapat kesempatan 12 hari di India sampai ke Aligarh kami ke sana. Alhamdulillah setiap hari kami dapat goyangan goyangan ular kobra gitu ya. Nah, jadi tiada hari tanpa goyangan ular kobra gitu ya. Nah, kemudian di sebelah kiri kita satu lagi adalah Pak Siddiq ya. Beliau adalah ketua Muslim India di Medan di Sumatera Utara ya. Jadi datang ke India belum sempat, paspor dan ongkosnya agak berat, mungkin datang dulu ke Kampung Keling gitu ya. Nanti di sana ada roti roti canai ya, roti canai
Saya kira kalau nggak ada yang ngasih kita beli aja sendiri. Oke, sudah datang juga Dr. Hayatsah bersama kita, teman-teman sekalian. Sambil kita dengarkan apa asiknya kaitannya antara Muslim India dan Muslim Indonesia, ya, dan bagaimana hubungan yang baik. Karena kita tahu India ini hampir sama di atas kita ya, penduduknya lebih besar. Dan kalau kita ke sana yang ketemu pertama adalah perpustakaan. Jadi kalau kita lihat di India, kenapa orang India sangat sangat serius untuk belajar? Kita perlu belajar dari para narasumber kita ini nanti, ya, mungkin kenapa mereka juga bisa maju, ya, itu tentu kita akan bisa bertanya nanti dengan narasumber kita. Di sana juga kalau teman-teman di sini lihat ada mobil gerobak, mobil Fuso yang besar, mereknya Tata, itu teman-teman nggak tahu dari mana kan? Itu dari India. Jadi mereknya Tata, kalau ada Fuso yang angkat tanah besar itu mereknya Tata dari India. Memang mereka tak pandai membuat modis-modis seperti mobil Jepang, dipeotkan sedikit naik harganya 20 juta, peotkan sedikit Terios naik harganya 15 juta gitu kan. Mobil Tata itu petak-petak aja, petak-petak, tapi tangguh. Jadi kualitas. Jadi India ini salah satu negara yang menekankan pada kualitas, gitu ya. Bahkan SDM-nya pun bagus. Saya punya pengalaman bagus juga di India pada waktu itu. Ternyata di India orangnya belajar kewarganegaranya sudah bagus. Kalau istilahnya kalau kita ngejek gitu ya, ngejek itu umpamanya keling gitu umpamanya itu dia ngerti gitu. Walaupun kita orang Indonesia dia ngerti gitu dan dia marah. Jadi belajar civic education-nya itu atau kewarganegaraannya itu sangat bagus. Jadi cinta kepada tanah airnya itu sangat luar biasa. Menurut saya, karena saya ikut juga ngajar kewarganegaraan, bagi saya itu luar biasa, terkesan. Ya, sangat luar biasa. Ya, nanti kita bisa diskusi dengan 3 narasumber ini. Jadi Pak Sorimonang juga dari S1 sampai S3-nya di di India ya, di Aligarh. Nanti semacam model pesantren di sana seperti apa dan bagaimana kita bisa banyak diskusi. Lebar memberikan informasinya. Saya ingin membacakan pantun untuk membuka acara ini, ya. Minum teh tarik di kota Delhi, sambil dengar musik Sahrul Khan bernyanyi. Selamat datang di Kopi Pahit hari ini, majelis riset yang selalu penuh inspirasi. Jadi kita hari ini ke kota Delhi ya. Mentari pagi bersinar seri, bersama ilmu kita meniti. Markobar ke-31 kembali berseri, menyatukan akal, iman, dan hati. Ini adalah pertemuan ke-31, mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Adik-adik dan teman-teman semuanya, kalau ada temannya yang mau bergabung, kita di sini free, tidak bayar-bayar ya, tidak bayar-bayar, free. Kalau kebetulan nanti ada dikasih snack sikit-sikit, ya nggak apa-apa. Kalau teman-teman nanti mau minum, kalau ada yang masih jatahnya dari Kopi Pahit dikasih, itu biasanya ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, nanti boleh pesan sendiri dan bayar sendiri gitu ya. Bollywood bergema sampai Bengali, tariannya indah penuh harmoni. Diskusi kita makin berkali-kali tentang Islam dan budaya yang saling bersemi. Ini tadi malam terpeletok apa kata-kata yang cocok gitu ya. Jadi sampai pagi ini ternyata belum bisa diperbaiki. Nah, gitu ya. Oke. Dr. Harun datang dari negeri Hindi. Wah, ini beliau ini namanya Dr. Harun Ar-Rasyid. Jadi teman-teman kalau mau masakan India pun boleh datang ke beliau belajar ya. Ilmunya dalam bagai samudri. Terima kasih membawa refleksi tinggi antara India dan Islam di bumi pertiwi. Ini luar biasanya. Saya tulis ini ada semua biar supaya isinya bisa diingat gitu ya. Dr. Sorimonang tampil berseri, alumni Aligarh berjiwa sufi. Tengok penampilannya aja udah yakin kita bahwa berjiwa sufi ya.
Terima kasih atas pandangan yang murni, menautkan logika dan nurani Islami. Nah, ini kita berharap nanti ada kaitan-kaitan yang sebenarnya di India dan di Indonesia itu punya tatanan tersendiri. Haji Muhammad Siddiq, sosok inspirasi. Nah, ini beliau yang ketua Muslim India di Medan ini, pemimpin India Muslim yang berseri. Terima kasih. Tradisi, jadi ada tradisi India, ada tradisi Jawa, ada tradisi Chinese di Medan, itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Selanjutnya, kalau ke Mumbai jangan lupa beli roti sambil nonton film di wilayah lagi. Dikuasai usai tapi hati berseri karena ilmu tak pernah berhenti. Jadi kita berharap terus mengalir apa yang mau kita diskusikan menjadi sesuatu yang baik. Ternyata di sana ada cendol juga. Cendol madras manis sekali, dicampur rempah bikin berani. Jadi kalau minum cendol madras dicampur rempah tambah ganas gitu ya. Sampai jumpa di Markobar selanjutnya nanti, masih di Kopi Pahit Komunitas Sejati. Jadi kita tetap membuka diri untuk, bahkan mungkin nanti teman-teman mahasiswa kalau mau jadi narasumber di sini juga diberi kesempatannya gitu ya. Ini yang paling pantun penutup ya. Karena Bollywood goyang kiri dan kanan, pesertanya tertawa penuh kesan. Kopi Pahit bukan sekedar pertemuan, tapi laboratorium gagasan dan persaudaraan. Jadi mudah-mudahan kesempatan pertemuan kita ini membangun persaudaraan dan menambah pengetahuan yang ada. Saya kira ini sebagai pengantar kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita buka dan kami undang Bu Ayang, Bu Ayang namanya, nama lengkapnya Bu Junidar ya. Nah, Bu Ayang untuk ya. Beliau pun juga pakai sari ya. Nah, ini pakaian India yang baru dipesan tadi malam. Malu-malu dia. Nah, iya silakan Bu Ayang. Nah, jangan berondok nggak dapat fotonya nanti. Ya. Selamat datang Prof Habibie ya. Ini nampaknya kita semakin hari. Adik-adik yang di depan sana bisa ngambil kursi di sini, nggak apa-apa. Ini kursinya memang untuk disediakan untuk kita duduk berharap untuk bisa berdiskusi. Kita akan dipimpin oleh Bu Junitar dan kesempatan ini kita akan berikan kepada beliau. Mudah-mudahan bisa membantu kita untuk mengantarkan diskusi kita kepada yang lain. Sekali lagi sebelum saya akan ada diskusi di sini, temanya akan berganti-ganti. Kemudian kita sediakan juga untuk donor darah di depan kita. Kita datangkan setiap hari Rabu untuk teman-teman bisa memberitahu siapapun kanan dan kiri. Mudah-mudahan kita punya rasa simpati dan empati kepada semuanya. Sekian, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Presiden Kopi Pahit yang sudah menghantarkan dan membuka acara kita pada hari ini. Bapak Presiden yang nggak pala perlu dipilih rame-rame, langsung diangkat sendiri menjadi presiden, ya kan Pak Usi? Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tema kita seperti yang sudah kita infokan di beberapa sosial media kita, hari ini tentang Islam Mazhab Bollywood dan titik temunya dengan Islam Indonesia. Sudah berhadir bersama kita di sini ada Prof. Sahrin Harahap, ada Bapak Dr. Hayat Saamarka, ada juga Bapak Profesor Habibie, ada juga adik-adik mahasiswa S2 UIN Sumatera Utara dan adik-adik S1 tentunya. Ada Ibu Khairiyah di sana, ada ibu-ibu yang lain yang sudah berhadir bersama kita, yang setia setiap Rabunya bersama kita di sini. Yang pertama narasumber kita hari ini adalah Bapak Dr. Harun Al-Rasyid MA.
alumni Jamia Millia Islamia India. Assalamualaikum Pak. Yang mana Pak Harun ini adalah dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah di jurusan Bahasa Arab. Ya Pak, alhamdulillah sudah bersama kita. Berikutnya ada Bapak Dr. Sori Monang MTH, alumni Aligarh Muslim University India. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah sudah bersama kita juga. Yang berikutnya ada Bapak Muhammad Sidik Saleh, Ketua Yayasan India Muslim Selatan Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak. Iya, baik, tepuk tangan dulu untuk 3 narasumber hebat kita hari ini. Harusnya ada bersama kita di sini sarokkan ya Pak, biar lebih lengkap. Atau bintang film India Selatan kali ya Pak. Ada Kamal Hasan, ada Rajnikan ya Pak. Bertetangga Pak dengan beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali hari ini kita bincang-bincang pertama dulu dengan tamu kita ya Bapak-Bapak, dengan Pak Muhammad Sidik. Izin Pak, boleh mikrofonnya. Iya, baik Pak, hari ini kami sangat senang dan merasa terhormat Bapak bisa hadir di acara Kopi Pahit ini, acara Markobar. Kami di sini keluarga besar UIN menyambut kedatangan Bapak dengan rasa senang yang luar biasa. Hari ini tema kita Islam Mazhab Bollywood. Bollywood ini istilah-istilah kerennya lah ya kan Pak. Dan titik temunya dengan Islam Indonesia. Kami ingin dengar juga dari Bapak untuk Kota Medan atau untuk Sumatera Utara khususnya Kota Medan, seperti apa perkembangan India Muslim ini, atau memang karena di Medan ini ada namanya Kampung Keling ya kan Pak, Kampung Madras, atau hanya di situ aja India ini, atau menyebar di mana? Dan hal-hal apa yang menarik sebenarnya selama ini, selama Bapak menjabat sebagai Ketua Yayasan India Muslim Selatan Sumatera Utara ini, apakah hal-hal yang bisa kami dengar sama-sama di sini? Sifatnya kita berbincang-bincang dan secara sederhana saja Pak, sehingga kami benar-benar tahu bagaimana perkembangan India Muslim khususnya di Sumatera Utara. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati abangga-abangga saya ini yang luar biasa, tamatan dari India. Pak Harun Al-Rasyid ini selain teman juga saudara ini, istri beliau ini saudara saya. Ya, ini baru saya bongkar rahasia ini. Kalau bercerita tentang India Muslim ya Bu. India Muslim ini masuk ke India abad ke-8. India masuk ke India, Muslim masuk ke India itu abad ke-8. Yang bawa itu Muhammad Al-Qasid. Nah, itu cerita Indianya, Muslim masuk India, itu ringkas saja kita cerita. Lalu kapan India Muslim masuk ke, atau India masuk ke Indonesia? Itu masa POC. Tepatnya untuk Sumatera itu buruh perkebunan tembakau Delhi itu hampir rata buruhnya dari India Pak. Hampir 100% buruhnya dari India, dan itu ada semua foto-fotonya dengan saya, dokumentasinya nanti bisa saya bagikan. Masa perkebunan tembakau Delhi memakai buruhnya dari India. Berapa lama? Cukup lama, sampai
100 sampai 150 tahun. Seiring waktu, buru-buru ini juga ada yang lepas, melakukan pernikahan, melakukan jualan atau berdagang sambil menyebarkan agama. Lalu apakah itu semua India Muslim? Tidak, itu bercampur. Tapi paling dominan India Muslim yang menjadi buruh tembakau Delhi. Mulai dari situ berkembanglah. Ada yang India Muslim masuk Sumatera Utara, banyak melakukan kita bilang hijrah ke Pulau Sumatera Barat. Di Sumatera Barat penerimaannya lebih oke lagi, lebih mantap lagi. Penerimaan di Sumatera Barat atau Padang itu, minta maaf saya, mungkin kita tahu sama tradisi di sana, laki-lakinya dibeli, kan gitu kan? Ini datang orang India yang mungkin ganteng-ganteng, manis-manis, di sana disambut lebih semarak karena tidak perlu mengeluarkan dana, kan gitu. Jadi terjadilah pernikahan yang cukup banyak. Terjadi itu di Padang. Jadi kalau sekarang ini kalau ditanya di Medan banyak nggak orang India? Paling banyak itu di Medan, Pak. Sumatera Barat. Tetapi tidak semua Muslim. Lebih banyak yang Hindu daripada yang Muslim. Namun kalau di Sumatera Barat sulit mencari India yang bukan Muslim. Hampir semuanya India Muslim. Itu kelebihannya kalau di Sumatera Barat. Kalau di Medan masih berbaur, ada etnis India Muslim, India Hindu, India Buddha, India Kristen, masih banyak. Jadi kalau dilihat urutannya, India Muslim itu nomor 2 setelah India Hindu kalau di Sumatera Utara. Tapi alhamdulillah Yayasan India Muslim ada mualaf centernya, Pak. Mualaf center ini udah kurang lebih hampir 3 tahun dan sudah 100 orang India Hindu yang masuk Muslim. Dan kita bina sampai hari ini mualaf centernya ada 150 orang, Pak, yang kita bina. Setiap minggunya ada pengajiannya, setiap bulannya kita berikan sembako, apa-apa kesulitan mereka kita handle, kita fasilitasi, yang sakit kita fasilitasi. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 150 orang mu'alaf yang kita bina di bawah naungan Yayasan India Muslim. Lalu seiring waktu, sejarah India Muslim ini kita diberikan tanah oleh Sultan Delhi. Kenapa ada Yayasan India Muslim ini? 1886 Sultan Delhi memberikan tanah, 2 petak tanah. Satu di jalan Kebun Bunga, Pak. Kalau kita gampang taunya Jalan Kebun Bunga, Jalan Kejaksaan depan Stadion Kebun Bunga. Itu Masjid Jami Kebun Bunga, itu Masjid India Muslim. Itu tanah diberikan oleh Sultan Delhi 5.407 meter. Satu lagi di Masjid Gaudia. Masjid Gaudia ini Jainul Arifin. Jalan Jainul Arifin, Masjid Gaudia, itu 4.200 meter dikasih oleh Sultan Delhi. Lalu kok baik kali Sultan Delhi yang orang India? Rupanya diurut-urut, Sultan Delhi ini pun ada keturunan India, Pak. Salah satunya ada Sultan Delhi yang ujungnya pakai Khan, Mamun al-Rashid Khan. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri. Jadi Melayu dengan India itu ada kaitannya. Jadi begitu hebatnya etnis India ini berbaur, Pak. Makanya ke orang Karo masuk, ke Melayu juga masuk. Ini cakap-cakap kosong, omong-omong kosong. Enggak. Ini real dan punya bukti sejarah. Lalu
kita buatlah Yayasan India Muslim 1887 yang diberikan tanah oleh Sultan Delhi. Seiring waktu sampai hari ini yayasan ini alhamdulillah sudah membuat masjid, 2 masjid, dan ada 13 toko dan 5 kios yang ada kita punya aset. Nah, ada kendala atau tidak? Kendalanya banyak. Sampai hari ini juga masih ada tanah wakaf yang diserobot oleh mafia tanah. Itu di depan Masjid Jami Kebun Bunga, Pak. 600 meter diserobot oleh mafia tanah. Keluar sertifikat di atas tanah wakaf. Kami sudah bicara dengan BPN nyatakan ya kalau mereka mengurus kami siap aja jalankan katanya. Saya bilang kalau begitu suratnya palsu atau tidak palsu, Pak? Oh, kami nggak ada urus itu katanya. Kalau begitu saya bilang seluruh Indonesia bisa tumpang tindih sertifikat di satu tanah, saya bilang. Kalau nggak dilihat keabsahannya atau asli atau palsunya. Jadi sampai hari ini kita masih dalam proses untuk mempertahankan tanah wakaf. Memang 600 meter, Pak, tapi harganya hampir 10 M. Karena itu sangat strategis di depan Stadion Kebun Bunga, Jalan Kejaksaan. InsyaAllah kita akan diberikan kekuatan oleh Allah, kita akan terus berjuang untuk tanah wakaf. Selanjutnya kalau cerita India, Bu, nggak cukup waktunya 1 jam. Saya minta kalau bisa 2-3 hari lah. Karena mulai dari menunya segala macamnya cukup banyak. Nah, kulinernya aja luar biasa. Jadi oke, saya tambahkan sedikit aja, Bu. Mungkin ada bapak-bapak yang lain. Kebiasaan kita kalau bulan suci Ramadan itu 1 bulan penuh kita akan adakan itu, Pak, makanan bubur khas India. Dan setiap hari Minggu, ini yang paling penting nih, Pak, siapa yang mau datang boleh silahkan. Setiap hari Minggu itu berbuka bersama. Kalau bahasa kami orang India, mure istilahnya, buka besar, buka bersama. Jadi buka bersama itu dengan menu nanti nasi biryani. Itu alhamdulillah tidak pernah tidak habis, Pak. Insya Allah habis. Sampai 300-400 orang yang hadir. Dan bukan harus orang India, siapa saja yang berpuasa itu boleh. Dan yang lebih mantapnya lagi, dana untuk itu berebut, Pak, yang mau kasih. Karena memang luar biasa kan, 400 orang makan sekaligus itu luar biasa berbuka. Jadi bagi bapak-bapak, adik-adik yang mahasiswa yang memang sudah dengar ini, bulan puasa kan nggak lama lagi nih. Ustaz-ustaz juga boleh, silakan hadir. Insya Allah sama-sama kita berbuka dengan menu khas India. Saya rasa itu dulu, Bu, sementara. Mungkin yang lain bisa berganti. Baik, Pak, terima kasih sudah begitu banyak hal-hal yang Bapak sampaikan, termasuk tadi mengundang untuk makan nasi biryani. Tapi lama nunggunya ya, Pak, bulan puasa. Iya, nggak lama lagi ya, Pak. Iya, kami kira kan minggu-minggu ini Pak diundang. Ada undangan khusus ya, Pak. Baik, Pak, berarti tadi sudah kami dengarkan bahwa memang di Medan yang paling banyak komunitasnya ya, Pak, ya, yang paling banyak orang-orang India di Medan. Maka apalagi kebanyakan tinggalnya di Jalan Jainul Arifin itu banyak ya, Pak, tinggalnya di sekitar situ ya, di Kampung Keling. Kalau udah buat acara Pak ya kita lewat kan, Pak. Rasa-rasanya udah macam di India, panjang, nah gitu ya, Pak. Acara kalau sudah di Jainul Arifin, tempat sangat strategis berdekatan dengan Sun Plaza juga, iya. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kepada Bapak Dr. Harun Al-Rasyid MA. Iya, Pak. Di sini tertulis bahwa Bapak alumni Jamia Millia Islamia India. Jelas bahwa kami sama juga seperti Bapak tadi, kami ingin tahu selama Bapak di India ini seperti apa pengalaman-pengalaman menarik, karena yang kita tahu India ini penduduknya sangat padat ya, Pak. Kalau kita
lihat di Profesor Google itu dia sangat 1,4 miliar penduduknya. Tetapi 14% itu jumlahnya luar biasa banyak ya Pak, sampai 280.000. Sehingga kalau dia dikasih nomor, ternyata India ini merupakan nomor 3 Islam di dunia ya. Nomor 1-nya Pakistan, nomor 2 kita Indonesia, nomor 3 itu India. Jadi Pak, hari ini kami ingin mendengarkan pengalaman-pengalaman Bapak di sana, tetap terkait dengan tema kita, titik temunya dengan Islam di Indonesia. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Harun Al-Rasyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ayang yang telah memberikan waktunya kepada kami. Sama kita hormati para guru kami, Profesor Syahrin Harahap yang telah hadir bersama kami, Mbak Dr. Hayat yang juga, dan Bapak dosen, kemudian Pak Profesor Habibi ya, yang luar biasa, dan beliau juga sudah punya pengalaman tentang India Pak. Ya, kemudian ayah beliau pun juga lulusan dari India. Itu nanti mungkin bisa sambil sharing lah dengan kita. Kemudian ibu dosen juga ada Ibu Hairiyah, Ibu Sumaini, dan juga yang lain yang kami hormati. Izin hanya berbagi sini Pak, berbagi tentang pengalaman selama 11 tahun kuliah di India Pak. Ya, 11 tahun kuliah di India, dan alhamdulillah hasil dari India pun saya dapat. Ya, itu istri saya orang India. Itu hasilnya istri orang India, sama-sama kuliah di India. Memang ini masih berfamili dengan Pak Ustadz Muhammad Siddiq. Saya kalau manggil beliau itu, kalau tutur ini Caca Pak. Caca, karena mertua saya itu, beliau manggil Pak Siddiq, manggil mertua saya itu abang Pak. Nah, jadi saya manggil beliau itu Caca karena dari keturunan laki-laki. Kalau dari keturunan perempuan itu Mamu, Mama. Kalau dari laki-laki Caca, artinya paman. Jadi memang pengalaman yang cukup, betul Pak Siddiq bilang, nggak cukup hanya 1 jam ya, tapi saya ambil yang bisa menjadi titik temu antara Islam di Indonesia dengan Islam di India. Memang unik Islam di India saya, antara Islam yang konservatif dan Islam yang moderat, seperti itu. Ada yang konservatif, ada yang moderat. Kalau yang konservatifnya ini mungkin kita di Indonesia kalah dengan Islam di India. Islam di India, setiap keluarga Muslim di India, setiap keluarga Muslim wajib anak-anaknya itu menghafal Al-Quran 30 juz. Wajib anak-anak setiap rumah Muslim. Ini biasanya alirannya Sunni ya. Itu wajib anak-anaknya itu hafiz Quran. Dan yang luar biasanya lagi, kalau sholat tarawih, kalau di sini 23 paling ayatnya itu dari Al-Hakumut sampai ke bawah. Tapi kalau di India, sholat tarawih itu ada satu masjid yang satu malam itu 2 juz. 2 juz selesai. Ada yang 1 juz. Itu menunjukkan bahwa mereka itu memang dalam beragama kuat kali Pak. Iya. Kemudian yang menarik di India itu perpaduan antara konservatif dengan moderat. Banyak juga aliran-aliran Islam
yang lahir di sana itu, kata guru saya itu, India biladul ajib. India ini adalah negara yang aneh. Agama-agama semua lahir dari India, dan sekte-sekte baru dalam agama pun lahir di India. Ya, Islam di India itu luar biasa, Pak. Sampai sekte-sekte Islam itu ada yang konservatif, ada yang moderat. Yang moderat itu ya, muncul Islam persemakmuran. Artinya semua agama itu bagus, itu diciptakan Islamnya, Islam persemakmuran oleh Bahai, ya. Itu semua bagus agama. Nah, ini yang moderat, ya. Bahkan di kampus-kampus juga dosen-dosen ini agak lumayan kita melihatnya, karena mereka mengatakan religion is a culture. Religion is a culture. Agama itu adalah budaya. Jadi yang namanya budaya ya tidak wajib, sesuai dengan keinginan, keperluan, dan inovasi dari setiap pemeluk agamanya. Nah, itu di India yang saya tengok waktu kuliah dulu dan kita jumpai, makanya ada yang dosen yang ngajar di Islamic Studies lah, ya. Tapi mereka waktu sholat ya lewat aja, waktu puasa ya nggak puasa, lain seperti di kita gitu. Karena itu tadi, yang konservatif terlalu kuat sekali memegang agamanya, yang moderat liberal ini terlalu longgar sekali dalam beragama. Itu India. Maka lahirlah jamaah tabligh. Ini yang menyatukan antara India dengan Indonesia. Jamaah tabligh ini asas daripada jamaah tabligh itu sesungguhnya adalah thariqah, yang didirikan oleh Maulana Hazrat Nizamuddin, di mana Hazrat Nizamuddin ini supaya menguatkan orang-orang Islam yang memang pengaruh daripada Hindu itu kuat sekali, Pak. Pengaruh Hindu. Islam pun di sana ada kasta-kastanya, Pak. Ada kasta Islam. Ada kasta Ashraf. Ashraf ini Said, ya. Ada Said, ada Syekh, ada Patan, ada Bukan. Ini yang kastanya itu kasta Ashraf. Ada kasta yang pertengahan, ya, Ajran. Itu Quraisy. Jadi kalau ada Quraisy itu dari kasta pertengahan, bukan yang Ashraf, bukan yang mulia. Yang Quraisy ini biasanya mereka tukang daging. Kalau tukang daging itu biasanya kastanya atau marganya Quraisy. Kalau Quraisy itu kebanyakan, makanya yang ada di Jabal Kurban di Mekah itu kebanyakan marganya Quraisy. Karena memang mereka ahli sekali dalam menyembelih, menguliti, menyincang-yincang daging. Bisa motong kambing itu satu orang aja selesai. Memang saking ahlinya mereka Quraisy. Maka mereka diberikan laqab, mereka diberikan marga Quraisy, ya, Quraisy. Ada lagi yang lain. Artinya ini memang ada pengaruh daripada Hindu yang sangat kuat. Kemudian dalam hal pernikahan, walaupun ada dalam syariat Islam itu ada talak satu, talak dua, talak bain, tapi karena pengaruh Hindu, ya, kepada kaum muslimin yang ada di sana itu tidak ada lagi talak bain.
Tidak ada talak bain. Karena orang Hindu itu kalau mau bercerai, kemudian mereka mau balik lagi dengan istrinya, ya sudah balik aja. Nah, ini berpengaruh kepada umat Islam yang ada di India. Ini terjadi memang di kalangan awam, masyarakat awam, sehingga ketika mereka bercerai walaupun sudah 3 kali, ketika kembali itu tidak ada lagi jeda. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah pengaruh dari ajaran Hindu yang mendominasi. Gitu. Islam di India ada Sunni, ada Syiah. Sunni ini mendapat perlakuan yang kurang baik dari pemerintah Hindu. Tapi kalau Syiah ini sangat dirangkul oleh pemerintah India. Misalkan memang Pak, kalau kita mau daftar kuliah atau daftar sekolah, itu ditulis kalau misalkan muslimnya muslim Sunni atau muslim Syi'i. Mereka harus punya data itu. Nanti ketika mereka lulus dari perkuliahan, kalau ingin direkrut oleh pemerintah, ditengok dulu ini Sunni atau Syi'i. Pasti yang akan direkrut itu adalah Syiah. Mengapa demikian? Karena Islam Syiah itu sangat moderat. Itu tadi, yang moderat itu adalah Islamnya Islam Syiah. Kalau yang Islam Sunni ini sangat konservatif. Tidak ada toleransi dalam Islam Sunni. Ini yang terjadi di sana seperti itu. Mungkin nanti mengapa demikian, ya nanti bisa menjadi bahan diskusi oleh kita. Jadi karena ada pembicara satu lagi, nanti ada Uncle Monang. Ada Uncle Monang gitu. Iya. Jadi saya terima kasih dulu. Itu sekedar gambaran kecil. Sebetulnya banyak lagi yang ingin disampaikan, tapi ini lebih sangat menarik kalau kita lakukan dengan volume tanya jawab nanti. Saya padakan sampai di sini dulu Bu Ayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan materinya. Memang betul ya Pak, kita paling tidak kata Pak Pak Sidik 3 hari 3 malam baru selesai. Banyak yang dibicarakan. Kalau kami di sini nggak masalah juga 3 hari 3 malam, tapi hari pertama ada nasi biryani, hari kedua ada roti cane, hari ketiga ada martabak. Langsung dibuat nanti ya kan Pak, kalau kita bicarakan ini. Baik, kita tunggu itu waktunya. Selanjutnya kita lanjutkan kepada Uncle tadi ya Pak. Uncle Bapak Dr. Sarimona. Jadi Pak, India ini kan seperti kita tahu karakteristik sufistiknya juga termasuk tinggi ya Pak, kalau India ini. Jadi ingin juga kami mendengarkan seperti apa karakteristik sufistik ini dan pengalaman-pengalaman Bapak yang menarik di sana. Kalau nggak menarik nggak usah pada diceritakan Pak. Nanti menangis-nangis pula kita di sini kan. Baik, kami persilakan kepada Uncle Sarimona. Syukran bahut syukriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-mufassiru rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Tadi Ibu Ayang ini kira orang India tadi Bang Harun. Karena kain sari yang biasa kami jual di Makkah kayak yang Ibu pakai nih. Sesuai dengan orangnya, dengan cantik sarinya. Bahut kubsurat ler kihe. Gitu. Itu Ibu hafalah. Kucu-kucu mana itu ya Pak? Oh iya, itu judul filmnya. Bahut kubsurat ler kihe. Jadi Pak ini memang sengaja dipesan untuk menyambut orang Bapak bertiga ini ya kan? Sengaja dipesan di kampung kau ini. Berarti ini tugas Pak Presiden lah ini. Pak Usiono sampai hari ini masih menjual kain sari tahun 2014
Desember tanggal 1 sampai tanggal 15 kami ke sana, ada kain sari salah beli, kurang cocok warna. Tapi saya tengok bukan ini tadi, warna pink. Nah. Yang terhormat dan yang kita muliakan Presiden Kopi Pahit. Ini kayak rumah sakit. Maunya rumah sakit, rumah sehat dibuat. Ini kopi udah pahit, kopi manis lah maunya. Ya, semoga Presiden jangan hanya di Kopi Pahit saja, terus kita angkat jadi presiden di tempat-tempat yang lain. Amin. Kemudian ada Merah Baihe, Baut Aca, Apkad dari Kerala ya, Malay, Malayalam, Urdu Bijantehe, Hindi Bijantehe, Malayalam dari Kerala. Di India itu yang ada salah satunya kelapa, itu ada di Malayalam. Waibat he, acah. Apir dosra, di luar itu nggak ada kelapa. Jadi kami masak daging dengan angkel harun dulu di Jamia Milia. Ganti santannya susu, acah he, sohibat he, sohibat he maksudnya benarnya itu gitu, benar acah. Jadi susu. Jadi ini kita kaitkan dulu Ibu Ayah. Ada kawan dulu mau minum susu, mau beli susu paket apa itu yang plastik yang ada kg, kg, 2 kg ini dari kilogram. Di India pakai kg dia. Jadi Kia Cayapo kata orang India ini, datang kawan baru dari Jakarta. Ini Bang Harun orang Jakarta ini. Ini kan karena tersangkut sama orang India. Ya, mahasiswa Bang Harun, mahasiswi ke Azra. Tiba-tiba pulang kami kira masih kunjungan. Rupanya Sadi Hogiahe. Sadi itu nikah. Wedding Sadi. Kalau Sati berkawan. Muje dosti karoge, dost merah dos he gitu. Jadi kawan saya. Jadi kalau Sadi itulah dia married. Ya, Sadi he. Rupanya udah Sadi. Kami lihat dari postingan udah nikah Bang Harun dengan rebutan semua mahasiswa itulah Kak Azra. Kecuali saya pula baru datang, nggak beranilah junior macam-macam. Iya, udah menikah. Alhamdulillah udah ada anak sampai sekarang sekolah udah di Jawa ya. Jadi kawan ini aku kia cahie kata. Baru dihafalnya rupanya tadi malam apa? Oh bahasa India sama dengan mahasiswa SKS sistem kebut semalam. Besok ujian malam nih baru dia banyak. Itu pun kalau tidak capek, kalau enggak buku yang jawab, bawahnya bukunya ujian, gitu. Jadi susu cahie, lupa dia bahasa susu ini bahasa kita, cahie bahasa India, itulah gabungan tadi, susu cahie. Jadi datang orang dia ini, apeder sida karo, uske bad right side, left side, wahahe katanya, wahahe. Jadi datang kawan ini ditengoknya memang jual susu itu di sini, cuma takut dia ada nggak jual atau tidak kayak begitu. Jadi pergi kawan ini lurus, straight, right side, left side, lurus ke kanan ke kiri, baru nampak toilet. Oh gila orang India ini katanya, gila orang India ini. Saya mau beli susu disuruhnya ke toilet. Inilah kadang-kadang kita. Sebetulnya bahasa dianya tadi yang salah. Susu bahasa Indianya buang air kecil. So ya, buang air kecil. Jadi saya mau buang air kecil, maka ditunjukkannya lah ke toilet. Dia yang benar. Sama dulu Prof Habibie ada BKM di kampung, bukan? Baru 2 minggu dilantik, semangat kali lah BKM. Ya, jam 2:30 dia ajar. Belum subuh. Habis Isya, ya Prof, izin Prof ini. Jadi Allahu Akbar, bangunlah orang satu kampung. Gila ini BKM 2:30 aja. Ditengoknya memang jam 5:05. Rupanya jam 2 hari udah habis baterai tak diganti mereka. Ajan dia.
ribut apa? Ini masih tengah 3, kenapa azan? Nah, jadi kata siapa? Apa rupanya? Gila bapak, gila ustadz kata orang. Apa kata ustadz? Kalian yang gila. Kok kami yang gila? Ini kan azan, lihat tengah 3. Apa kata BKM tadi? Saya azan tepat waktu, kalian tak datang. Saya azan tengah 3 baru kalian datang, berarti kalianlah yang gila. Inilah dia ada tadi Islam mazhab Bollywood. Ini udah saya telepon langsung presiden ini Prof Habibie. Ini salah judul ini. Menurut kita ini kan kawan seluruh karena udah kami bawa ke India. Makan maton kari di Nizamuddin. Kata apa nanti naiklah tensi kita, ada Ibu Yus lagi nih. Wah, sehat Ibu ya. Ini kami walaupun bejiran jarang jumpa. Karena setelah Ibu ini jabatan apa, cepat-cepat kali dia berangkat dari rumah. Malam baru pulang. Ada Ibu akhirnya lagi. Ini tak asing. Kalau peace apapun bagaimanapun ya Bu, kamilah duluan. Ada Prof Sahrin, orang tua kami, guru kami, dan ada di sebelahnya tadi Pak Hayat Sah Marta ya, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia Islam udah pas, tapi mazhab Bollywood, mazhab ini kan dia Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, ada Ja'fariyah. Ini kami dari Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, Pak Usi itu bilang, besok kalau saya ikut dengan Ustadz Harun, awalnya kan duanya di foto kita lihat bicara, saya diejek-ejek kawan di Komisi Fatwa, mana ada mazhab Bollywood, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, kue mazhab Bollywood hebe ya, nehi kan? Kalau udah geleng kepala nehi gitu, udah inti deh itu. Itu dia. Tapi kalau kita di Indonesia ini, kalau bilang tidak, bagaimana? Kalau apa? Nehi. Kalau kita bilang iya kan gini, kau udah makan ya? Kau udah makan belum? Tapi kalau India ini maka terbalik, ini belum diungkap angkel tadi nih. Jadi kalau dia apkanat pinahe, nehi. Tapi kalau maka orang India ini seolah-olah ada per di sini. Kami di Sidimpuan Pak ya gini. Lebar dari Mustafa ya Purwo Baru. Iya, ini sampai apa Tegang urat pemilihan PCNU Madinah, tapi nggak bisa gini, tegang dia. Tapi orang India ini. Dan India itu biasa satu kampung menari, ya, angkel ya. Tere naam hamko diwani, tere naam, itu biasa lah. Ya, jadi mazhab Bollywood tadi, itulah yang kita ini. Bollywood ini ada satu tempat di Bombay, dulu Mumbai. Paile Mumbai, Abi Bombay. Sekarang namanya Abi itu sekarang. Abi Bombay. Dulu maka dibuat dia Mumbai. Bombay. Jadi sekarang maka ada, saya baca sedikit, Bollywood itu dari Bombay Wood, ada Hollywood. Itu rupanya pengambilan. Iya. Tapi itu jadi apalah itu. Nanti Ustadz Habibie tentu almarhum Syekh guru kita kenal. Pasti banyak cerita dulu tentang apa Darul Ulum Nadwatul Ulama di Lucknow. Kemudian kesufian dari orang-orang India ini memang beda dengan kita. Ya, beda. Persamaan ada, perbedaan juga sama. Dulu setelah tamat kelas 7 di Mustafawiyah Purba Baru, saya melamar ke Darul Ulum Nadwatul Ulama Uttar Pradesh, Lucknow. Ya, 9 jam dari New Delhi mengarah ke barat naik kereta api. Jam 2 pagi kita sampailah naik kereta api. Oleh Sayyid, itulah dia kasta tertinggi. Kasta ada salah satu aksamin, ada 3 macam tadi, kasta tinggi, kasta rendah, dan kasta pertengahan. Jadi Sayyid Abdul Hasan Ali Al-Hasani Ad-Nadwi, waktu itu kami habis kelas 7 Mustafawiyah, 865 orang kami tamat di saat itu 97. Banyak kami melamar mau masuk ke Darul Ulum Nadwatul Ulama Lucknow itu sastra Arab. Ada fakultas syariah, ada sastra Arab.
oleh Said Abdul Hasan An-Nadwi. Katanya setelah saya sampai, kita tanya, kenapa kawan saya tidak dipanggil? Saya dipanggil. Bukan protes maksudnya. Maunya kita kan sama-sama ada kawan kita apa. Itulah dia Islam yang kita amalkan. Maunya al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasudduhu ba'duhu ba'dah. Itu maksud kita. Jadi kata orang administrasi, kalau di kita KTU yang di sana, Maulana Abdul Hasan An-Nadwi uskapatahe. Uskapatahe, kalau kita yang sering saya dengar dari Prof. Sahrin ada ilmu kasab, kira-kira beginilah. Jadi berkasnya itu dia tengok namanya, udah dia tahu orangnya. Ilmu kasab yang tinggi, karena arahkan ke sufi tadi, ilmu kasab. Yelelo katanya. Yelelo, yenehihe, yebatme. So yebatme. Oh ini, oke, ini oke, ini oke. Yebatme, batme ini nanti aja. Yenehihe, ini jangan. Gitu. Jadi orang-orang sufi di sana itu, memang saya ikut. Meninggal Said Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi tahun 1999 hari Jumat jam 8. Hari Kamis ulama ini, Said Abdul Hasan An-Nadwi ini sakit. Bimar itu sakit, sick atau ill, ya, atau marid. Jadi sakit. Di India itu ada satu perbedaan. Said Abdul Hasan An-Nadwi ini dikawal oleh banyak pengawal karena ilmunya itu sangat dihargai. Banyak pengawal. Sampai ini mungkin jarang di kita ini, sekretaris Said Abdul Hasan An-Nadwi itu adalah dukun. Dukun. Jadi kayak dulu raja, sebelum raja makan atau minuman, maka pengawal dulu yang mencicipi. Kalau ada racun, dialah duluan meninggal. Kira-kira begitulah. Jadi di sana ada sekretarisnya yang sangat rajin, mirip Abdul Hasan An-Nadwi. Jadi sebelum Said ini berangkat ke Makkah, ke Madinah, ditengoknya dulu. Ada enggak halangan? Jadi kita sebetulnya kalau dari Sufi Bu Ayam, di dalam kitab Matan Arba'in, apabila kita ingin mau musafir ke manapun, istafti qalbak, ada di dalam hadis. Tanya dulu hati. Apa kata hati kita? Sebetulnya ada khotir. Ini di tengah jalan kita mau tabrakan. Di tengah jalan kita ada bahaya. Tapi ada khotir dari Allah. Maka istafti qalbak. Tanyalah hati. Kalau dia ringan, tidak ada perasaan berat, berjalan. Tapi kalau ngantuk kali, tidurkan dulu, urungkan dulu sebentar, supaya kita selamat dalam perjalanan. Jadi kita lihat Abdul Hasan An-Nadwi ini, Maulana, di sana namanya Maulana. Beda ini Prof. Habibi. Kalau di ini kita Syekh. Kalau di Mustafaya ada Tuan Guru, ada ulama. Kalau di Jawa Kiai Haji. Kalau di sana tidak ada Syekh, yang sering dipakai Maulana. Maka teringat kita kain Maulana dulu di pajak ikat, ada yang petak-petak kecil namanya Maulana, itu nama Syekh. Sekarang udah nggak dampak lagi Bu Ayam, kalah dengan Wadimor aja. Jadi Maulana tadi nggak ada lagi. Sebetulnya itulah nama Maulana Abtabi Marhe, ya, Ji katanya. Sedang sakit, ya, nggak usah dulu kita pergi ke Raiberelia, kampungnya itu, Maulana Abdul Hasan Nadwi, karena sakit hari Kamis. Jadi kami masih sholat jamaah di situ. Ulama ini Abdul Hasan Nadwi kalau dia ada di tempat itu udah ada sajadah, langsung ditambah dengan bantal guling supaya pinggangnya jangan ini. Kalau ada sajadah dengan bantal guling, pastilah Abdul Hasan An-Nadwi ada di tempat. Karena dia di Robito, dia di Makkah, dia di Oxford University. Dia ada yang dekat macam-macam ulama dunia. Jadi hebat nehihe kata apa?
Ham Jare. Jare ini kita berangkatlah hari Kamis sore ke kampungnya berkisar 2,5 jam ya Pak ya. Tiba-tiba hari Jumat besoknya Maulana ini mandi bersih, pakai pakaian yang mewah warna putih yang belum pernah dipakai. Inilah kesufian apa ini kali. Satu contoh aja dulu. Jadi dipakainya di sana mereka tidak tidur kayak kita di kasur, tidur kayak apa ini. Tapi pakai dari goni dirajut. Itu refleksi. Kalau dia golek refleksi ke sini, maka sehat-sehat orang ini. Apalagi makanannya pakai gandum. Cuma di dunia ini tak ada berani orang Indonesia, tapi berani orang India makan. Makan apa? Makan dosa. Di India lah dimakan dosa, iya. Ya, masalah dosa ya. Masalah dosa bahut tes bahut acah. Jadi sangat enak masalah dosa. Tapi kalau Pak Usi takutnya kita dosen ya Pak Presiden ya. Gitu. Itu bedanya ini. Ya bedanya. Setelah dia mandi terus pakaian putih yang cantik tadi, apalah dia berbaringlah dia. Kalau kita ini koilulah. Sebelum sholat Jumat atau sebelum sholat zuhur kita disunatkan koilulah. Apalagi hari Jumat supaya jangan ngantuk dia waktu kalau dia hatib kalau dia makmum jangan dia mengantuk waktu mendengar khutbah. Jadi hampir ganta pahele 1 jam sebelum waktu sholat Jumat kalian bangun nih, saya kata Abdul Hasan An-Nadwi saya ada di situ. Udah 1 jam tengok belum apa. Pas 1 jam dibanguni enggak ada lagi. Udah berpulang ke rahmatullah. Jadi kira-kira kesufian orang-orang suci ini, orang bersih. Memang kita lihat dia enggak mau dibilang itu keturunan Nabi. Agak beda pula kurasa di sini yang beda sedikit ya. Beda sedikit aja ya. Karena ada kaitan titik temu. Kalau di sini tak keturunan Nabi. Gitu pula, iya Prof ya. Di sana nehe. Apa me barabar he. Kau dan saya sama-sama. Buktinya ada di sini apa? Ihsan Rangkuti mengajar di Nurul Hakim. Sekolah bilang kesupian orang-orang India ini. Di sana dosen-dosen itu muda-muda, ada Siddiq di sini. Kalau model Siddiq ini udah mengajar S2 kalau di India. Profesor cepat-cepat. Kasih dulu gelar profesor supaya dia malu. Kalau nanti dia mengajar di depan mahasiswa tak bisa menjawab, baut sarmana sarmana itu artinya malu. Malulah dia baru dia belajar. Agak beda pula kita di sini. Kalau udah profesor, izin Prof ya. Kalau udah profesor, awak kan ada profesor. Kalau dibuat nilai A sebetulnya malulah dia dengan nilai itu. Walau nilai A itu nilai syafaat ya Prof ya. Kalau asli kita kasih nilai C-nya paling tinggi. C itu kan cantik. Tapi dia nggak mau itu nilai C. Ini udah dia syafaat 40. Yang dapat dia sebetulnya 40 jadi 80. Syafaatnya itu yang ditambahnya itu. Jadi dia anggap bahwa itulah kepintaran. Di sana tidak ibu ayah. Jadi setelah dikasih dia satu kehormatan, dia pertahankan betul-betul. Oh iya memang betul. Dokter memang cara berpikirnya ini udah kayak profesor. Jangan pula sebaliknya kayak yang di kampung kami sana, Bapak. Ini profesor, tapi kok kayak mirip S1 gitu. Kecuali yang di sini. Kalau di sini memang hebat semua. Ya Pak Usia, gitu. Jadi kawan ini dikeluarkan dari absen. Memang kata Ustadz Angkel Harun tadi, Sunni itu ahli sunnah wal jamaah. Dengan Syi'i itu ada yang paling kental di Aligarh Muslim University. Jadi gerbangnya itu, pintunya itu dibagi 2. Satu untuk Syiah, satu untuk. Tapi pakaian Syiah ini pakai sirwani pakai dari wool yang mahal-mahal, pakai bordir di sini. Masih ada kain Pak Usi, masih belum laku. Kasih yang
Ayo, wah ini, wah orang. Bagaimana dia kita lihat dari apa dia, apa ini Presiden Iran Tehran. Coba kita lihat dari gua jenggot dari bi Aceh. Dari ini jenggot dari. Kalau dia Muslim pendek. Jadi Bang Harun Ar-Rasyid tadi jelas kita mau perpanjang visa. Ini jenggot kita ini ditutup. Begini. Kenapa? Di imigrasi nanti ditengoknya kalau pendek jenggotnya, Muslim Musalman Musalman Kami duduk, ini diramu-ramu dulu. Duduk mulai jam 8, baru jam 10, bara baje jam 12 belum dipanggil kita. Ada Hindu, apa? Ider, kia चाहिए paspor चाहिए. Oke, kakas Hogia pura. Berkas-berkas sudah semua. Ji, ye wallahi. Acca. Kita di sini udah 4 jam nunggu di depan dia, bukan di pinggir. Datang lagi Hindu, apa bi idara baya. Apa hahe? Lucknow se kaha hai? New Delhi, Aligarh se. Nah, ya duduk dia. Apa chahiye? Paspor chahiye. Kita masih apa? Jam 4 dah tutup, ya pausi. Kita bilang, excuse me sir, how are you? Fine. And you? Fine. Apa hai? Indonesia. Parne kaha hai? Aligarh Muslim University. Acha. Madad kar diya mujhe hai. Madad itu help me sir. Help me sir. Madad kar diya mujhe hai. ठीक है, मैं मदद आपको saya bantu. Tapi waktu dah habis katanya. Abi 1, 2, 3, 4 बजे हो गया है. अभी close, office close. Kal aunga tum besoklah kau datang. Wah, walhal hari nggak ada lagi datang. Kita dia apa? Sampai besok kita datang. Excuse me sir, how are you? Ab kya hal hai? Acha bare. Beto ider, duduk di sini. Sampai apa juga, tak juga kita ini. Bah itulah memang betul yang dibilang Harun Ar-Rasyid itu. Betul inilah yang harus diapakan. Itu selalu masih ada Hindu dan Syiah, mereka prioritaskan. Nanti kita belakang. Yap, hebat deh. Jadi banyak lagi yang lain yang harus disampaikan Ibu Ayah. Ini sampai jam berapa pausi ini? Sudah bilang tadi sama Bang Harun, tinggal saya doa aja. Karena dia ini 11 tahun. Giara Sal. Giara 11. Bara 12. Giara Sal. New Delhi se. Lucknow se. Udah hebat ini Harun Ar-Rasyid. Sebetulnya mau Ustadz Harun Ar-Rasyid di Medan ini udah luar biasa. Sebetulnya ini tingkat pusatnya ini. Giara Sal. Saya 9. Kenapa saya ambil 9? Karena angka tertinggi 9. Ini kloter 9. 2016 kloter 9. Wali Songo 9. Nah itu Pak Husi ya. Kalau 11 kan 2 angkanya itu. Ya Pak, 2 angka 1-1 gitu. Pemain bola itu. Maka angka ini pemain bola itu. Hebat nih, badminton apa semua. Mahasiswa paling hebat dulu Harun Ar-Rasyid. Alhamdulillah sampai sekarang pun dia juga paling hebat. Jadi masih banyak lagi Bu Ayah yang harus disampaikan. Karena tadi kesufian beberapa pertemuan yang lewat kami duduk dengan ayahanda guru kita Prof. Sahrin Harahap. Memang orang India ini apa? Dan kami dulu udah sangat berniat kapan ke India, termasuk masalah jurnal. Ya, jurnal. Jadi memang banyak perbedaan India ini dengan kita, termasuklah masuknya Islam ke Indonesia dari Gujarat tahunnya udah nggak usah pada dilihat lagi apa ini. Dari Kerala kami di Darul Uloom Nahdlatul Ulama, kain sarung kita di Purba Baru itu diikatnya ini apa di sini dan ada belahnya di tengah, persis kayak orang Kerala. Ada kain sarung di India itu tidak dijahit. Kayak semalam sebelum ke Purba Baru, saya menjahitkan kain basahan oleh Densiko asal dari Padang, dijahitnya kayak sarung.
Saya bilang tolong Pak, kita gunting buka lagi, karena kita pakai kain sarung begitu dia. Ada juga pakai kain sarung gitu. Jadi dari Kerala memang bagaimana cara mereka mengikat ataupun menggulung kain sarung persislah kayak gitu. Jadi banyak lagi sebetulnya yang Babi sampaikan. Betul harus merah cardin kam sekam ya. Jadi Pak apa tadi 3 hari, kalau saya bilang 4 hari nih baru itu kam sekam cardin ya. Ya kape. Jadi ya bayan mudah-mudahan menambah wawasan. Mungkin lebih enak nanti diskusinya lebih apa. Terima kasih kami kembalikan kepada Ibu Ayang dan kepada kita semua yang dapat disampaikan sementara sampai di situ. Terima kasih kami kembalikan. Iya. Memang luar biasa Uncle Sarimonang ini. Kalau boleh tahu Uncle Sarimonang basic culture-nya dari Tapanuli Selatan. Alhamdulillah SD di Tapanuli Selatan, baru SMP di Sigalangan, baru berangkat ke Mustopoyo Purbabaru mulai kelas 1 kembali. Alhamdulillah 7 tahun. Kelas 4 di Purbabaru ngajarlah kelas 2. Kelas 7 di Purbabaru ngajarlah saya kelas 1. Kemudian ada almarhum ayah Mahmudin Pasaribu, waktu mau ke India, Mang jadi dia berangkat ke India. Ini bahasa India juga nih. Insya Allah ya, doakanlah ya. Kalau enggak jadi, kalau belum jadi, nanti mengajarlah di sini kelas 4. Saya satu apa itu? Biasanya kelas 7 paling tinggi ngajar kelas 2 di Purbabaru. Enggak tahu, kita mungkin sedang senang ayah itu. Kalau nanti enggak jadi, atau masih tahun depan atau berapa tahun lagi, balik lagi sini mengajar kelas 4. Kawakibud Durriyah jilid kedua ada 130 halaman itu. Ya. Ini baru dari sana ini berjumpa dengan ulama-ulama kita. Itulah supaya dapat sedikit barokah ilmu, menambah barokah ilmu. Karena apa? Tradisi India begitu. Satu lagi Prof, India itu kami dulu di Aligarh exam itu apa? Imtihan. Hazil imtihan. Lazim, daruri. Kalau dia ujian itu nggak boleh main-main. Tapi agak beda sedikit di sini Pak Usi ya. Belum ujian tahu yang lulus. Itu hebatnya di sini. Itu sufi betul. Belum ujian tahu yang lulus ya Bu Ayang. Tapi nggak di sini, Tahu deh, tapi maunya janganlah yang apa yang lulus ya. Tapi di sana kalau ujian harus dia apa? Harus serius, serius. Just do it my brother. Merabai just do it. Bahut jururi Ini sangat penting. Kalau ujian jangan main-main. Gitu dia. Kalau kita di sini udah ya. Jadi makalah bahasa Mandailing nih makalah. Awak mamonang ya. Ya kami kembalikan Bu Ayang. Iya.